semua itu atas izin Allah. Rezeki yang kita dapat itu datangnya dari Allah, bukan serta-merta itu dari usaha. Usaha pun kalau Allah tak mengizinkan, maka apa yang dapat itu merupakan bagian daripada usaha kita Nah, selama itu hari jadi ini. usaha. Walaupun kita tidak ada niat untuk mendapatkan makan setiap hari diantari orang, ya kan? Kalau Wah, ini celut. iya, ini buka buka warung aja udah sekalian kan. Katuo cepet limpul, Coba limpul. 2 kali Modal katuo ketua lah. 300, ya kan? Nggak bisa juga Zat ya. Tapi itu usaha, usaha itu Ustaz. Itu usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wassalatu wabarakatuh. wassalamu ala rasulillah. Baik teman-teman sekalian, saudara-saudariku seiman dan seakidah, sebangsa dan setanah air, masih di channel Sajali Sinaga. Oke teman-teman, di sini kami berdua sedang ngobrol, yaitu ngobrol malam sambil ditemani secangkir kopi, apapun itu yang hitam lah itu. Ya, adapun hitam, mantap periuk dikerok jadi kopi lah itu. Ya. Iya. Kopinya Pak Belalang kayak gitu. Belalang, buatkan dulu kopi. Tak ada ya. Yang penting hitam jadilah. Diambil pantat periuk yang dikerok-kerok. Jadi dikasih gula. Jadi kopi. Betul. Oke, teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan masalah tema takdir ya, part 2. Tapi di ini temanya diambil dari sebuah hadis yang dimana hadisnya berbunyi, ketika dalam kandungan Allah Subhanahu wa taala selalu memiliki perjanjian kepada hamba-hambanya di dalam kandungan. Terutama perjanjiannya itu meliputi apakah kamu yakin aku nih Allah Tuhan? Ya. Kemudian Allah mencatat nasib baik, nasib buruk, kemudian kapan dia wafat, siapa jodohnya, ya, dan kemudian rezeki-rezekinya. Nah, ini yang harus kita bahas, kita tuntaskan di malam hari ini. Dan kebetulan Ustadz kita Ardiansyah Putra SPD. Oke, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Masya Allah. Ya, hujan-hujan beliau ditempuh ya. Walaupun badai menerjang. Ditempuh ya, karena jadwal beliau ini sangat padat, jadi susah undang jauh-jauh ini loh rumahnya. Aduh, ampun izin lah. Bagi para pemirsa, kalau ada ingin nyari Ustadz kondang, Ustadz ini bisa. Ya kan? Cuman ya begitulah. Harus di calling karena jadwalnya padat ya. Puas saja sampai. Oke ya teman-teman ya. Nah, jadi itu tadi. Oke, itu tadi Ustadz. Itu ada perjanjian antara Allah dengan ya manusia di dalam rahim. Perjanjiannya itu tadi ya. Allah mencatat ini nanti rezekimu sekian. Ini nanti nasib baikmu. Ini nasib burukmu. Kemudian kamu wafat di bulan ini, tanggal ini. Jadi itu kan Allah yang tahu. Itu takdir ya Ustaz. Jadi langsung saja Ustadz kita akan menjelaskan masalah ya perjanjian di dalam rahim itu. Oke, fadhol Ustaz. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, izinkan saya menyapa terlebih dahulu dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Terkait dengan pertanyaan tentang takdir, maka di sini saya yang pertama sekali ingin menghimbau Ustadz ya, sebelum kita jawab, di tengah pandemi yang saat ini sedang merajalela, terlebih dahulu kita semua dimanapun berada patuhi protokol kesehatan dengan cara melakukan 3M, memakai masker, kemudian menjaga jarak, dan yang ketiga selalu mencuci tangan. Ini saya boleh buka ya Ustaz ya? Oke, saya buka ya, karena Silakan, kita Ustaz, sudah silakan. prokes ya. Terima kasih Ustadz ya, udah diizinkan. Tapi yang jelas Islam juga sudah mengatur pemirsa, memakai masker itu ternyata bukan hanya sekedar menutup hidung dan mulut, namun Islam telah mengajarkan kepada kita, pakailah maskermu dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya, karena lisan kita ini kan tujuannya untuk apa? Mengagungkan Allah, membesarkan Allah, memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menjaga jarak. Islam juga telah mengajarkan pemirsa, ternyata menjaga jarak yang diajarkan kepada kita dalam Islam itu menjaga jarak dari kemaksiatan dan perbuatan dosa. Ya, supaya apa? Supaya kita tetap terjaga keimanannya. Bila mana kita melakukan sebuah kemaksiatan, maka disitulah iman kita akan menjadi lemah. Dan yang ketiga, mencuci tangan. Islam juga telah mengajarkan kepada kita bagaimana berwudu yang baik. Dan yang pertama sekali ketika kita melakukan wudu adalah dengan cara mencuci kedua telapak tangan kita. Dan yang ketiga, cara mencuci tangan kita itu adalah dengan bersedekah. Ya, Masya Allah. Karena bersedekah itu ternyata akan menambah rezeki yang lain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, langsung pada intinya. Takdir yang Ustadz sampaikan berdasarkan hadis Nabi tersebut adalah memang benar adanya. Namun di sisi lain kita harus pahami bahwa ketika kita masih berada di rahim seorang ibu, maka ada beberapa hal yang itu akan ditetapkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang pertama tadi soal apa Ustaz? Soal Pengakuan bahwasanya Allah itu Tuhan. ya. Kemudian tadi itulah masalah ajal, rezeki, jodoh, nasib baik, nasib buruk. Iya. Yang pertama, Allah memberikan pertanyaan kepada kita untuk mengakui Allah itu sebagai Tuhan kita atau tidak. Gitu Ustaz ya. Iya, iya. Kedua, Nah. tentang rezeki, jodoh, maut. Ya, ada langkah rezeki, pertemuan maut. Itu juga sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala Ustaz sesungguhnya. Namun perlu kita pahami bahwa yang menjadi ketetapan itu kan ada dua takdir. Ada takdir muallak, ada takdir mubram. Di episode yang lalu kita sudah sampaikan takdir mubram itu yang memang tidak dapat diubah lagi karena dia sudah keputusan jali dari Allah. Nah, soal maut
termasuk salah satunya. Adapun rezeki, jodoh itu lebih kepada takdir muallak Ustaz, yang memang dapat diubah dengan apa? Usaha dan doa gitu. Jadi ada 4 yang harus kita terapkan dalam hidup dan kehidupan kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita memperbanyak duit gitu ya. Iya, duit yang dimaksud di sini adalah doa, usaha, ikhlas dan tawakal. Maka insya Allah niscaya apa yang diharapkan, apa yang diinginkan itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan proses duit tadi. Doa dulu, setelah doa kita usaha, setelah usaha harus ada keikhlasan dulu. Baru kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa demikian Ustaz. Jadi itu pemirsa ya. Jadi itu tadi intinya duit ya. Duit ya, duit. Duit. Ya. Jangan lupa Doa, duit. usaha, ikhtiar dan tawakal. Nah, jadi jangan mentang-mentang ada orang seperti ini Ustadz. Aku kan hasil usahaku, bukan karena doaku. Itu gimana tuh Ustadz? Itu apakah termasuk sombong atau gimana? Selain sombong, dia juga termasuk syirik. Masya Allah. Syirik ya. Syirik Hati kecil. teman-teman ya. Kenapa? Karena apapun aktivitas yang kita lakukan di atas muka bumi Allah ini, semua itu atas izin Allah. Rezeki yang kita dapat itu datangnya dari Allah, bukan serta-merta itu dari usaha. Usaha pun kalau Allah tak mengizinkan, maka apa yang dapat? Iya jong, hanya keringat aja kan? Keringat Ustaz, hasil tak ada. Nah, jadi kalau jadi doa. Jadi ada begini juga Ustadz. Kita doa aja ya kan, nggak perlu usaha. Nah, itu gimana itu Ustadz? Itu namanya orang yang terlalu pasrah. Ya, kenapa? Satu contoh misalnya, kalau ada orang yang dia hanya mengandalkan doa saja tanpa ada usaha, itu sama seperti orang dalam keadaan lapar. Dia butuh makan, dia berdoa kepada Allah, ya Rabb, mohon ya Allah, hamba lagi lapar ya Allah, turunkan nasi dari langit ya Allah. Kira-kira bisa nggak Ustaz? Nasi dari langit ya? Nggak bisa. Ya setidaknya ada orang datang lah ngasih ya kan. Ya berarti paling tidak dia harus keluar. Dia harus keluar ya kan. Artinya tapi apa? ada juga Ustadz dia berdoa aja kan. Belum usaha datang kemek misalnya. Itu dia Ya. Alhamdulillah datang dianteri. Belum usaha. Itu kayak mana itu Ustadz? Jadi gini, latar belakang orang mengantar kita itu makan kan ada sebabnya. Ya ada sebabnya. Ya kan, macam Ustadz lah. Kalau sombong sama tetangga di lingkungan Ustadz, ada nggak yang mau peduli sama Ustadz? Oh ya jelas. Tidak ya. Tidak lah. Tidak. Kenapa? Karena kalau kita orangnya baik, di lingkungan kita tinggal, maka orang pun perhatian sama kita, dan itu merupakan bagian daripada usaha kita selama itu hari. jadi usaha. Walaupun kita tidak ada niat untuk mendapatkan makan setiap hari diantari orang ya kan. Kalau wah ini celut. Iya. Ini buka warung aja udah sekalian kan. Buka warung. Iya. Buka warung sekalian. Jadi intinya jangan berlebihan lah Ustaz. Jangan pula-pula menjilat game. Ya. Menjilat. Jadi segala sesuatu yang berlebihan itu maka hasilnya pun tak baik. Ketua, oh ya. Jong. Ketua cepet limpul. Cepet limpul. 2 kali modal ketua 300 ya kan. Nggak bisa juga Zat ya. Tapi itu usaha itu Ustaz. Itu usaha. Ketua. Usaha memang, tapi usaha yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu. Cari mukanya. Aduh. Jadi itu tadi teman-temannya, hati-hati juga. Jangan mentang-mentang ketua. Cepet limpul. Rokok dulu sebungkus. Ya. Nang pakai dulu duit mana? Baik game. Iya. Balik besok game. 2
bungkus, 5 bungkus rokok ya. Iya. 7 bungkus. Aduh. Bonus lagi. Hati-hati. Ada kadang kita berteman ada yang macam ular sifatnya. Ya, betul. Jadi berteman hati-hati pemirsa ya. Teman itu bisa membuat kita menjadi terjebak dengan keadaan. Teman itu bisa Iya. kita terjebak dengan keadaan. Bisa juga. Nah, contoh lu Ustaz gimana? Nah, contoh, kita baik sama dia, ya kan? Umpama ini. Tapi kadang-kadang akhirnya orang tersebut baik kepada kita karena ada maunya. Nah, itu jangan ada maunya aja. Sesudah dia dapatkan apa yang diinginkannya dari kita, maka dia pergi jauh dari kita. Ya, maka teman itu kadang-kadang menjebak kita dalam sebuah keadaan. Gitu. Bahaya itu. Kenapa bahaya? Tadi ada perlu dia telepon kita misalnya. Halo, assalamualaikum. Salam. Di mana adekku? Bahasanya pun santun. Bahasanya lembut ya, lembut. Ada apa ini guys? Tapi ujung-ujungnya tadi. Iya. Kena piton nah. Kita rela berkorban kadang-kadang demi kawan ya. Nah, karena itu terjebak dengan keadaan tadi. Nggak ditolong gimana? Iya, Pak. Ditolong nanti azabnya sama kita gitu ya. Waduh. Kira-kira gitu. Dia itu tadi ya, masalah takdir tuh udah dijelasin sama Ustadz. Dia itu tetap mengacu kepada takdir dua tadi ya, ada takdir apa namanya mubroh dan takdir mu'al. Itu dia tadi. Kemudian perlu teman-teman ketahui bahwasannya intinya ya kita pandai-pandai lah mencari suasana di lingkungan kita itu ya menjadi orang yang baik lah, ya kan? Jangan kebayaan ya kan? Kebayaan payah juga nanti. Akhirnya apa nanti? Kalau kebayang. Apa Efeknya apa? Apa? Kita selalu Dimanfaatkan. ya, gitu. Kira-kira gitulah. Jadi kita memang harus jeli memang nih. Zaman sekarang nih payah. Baik sedikit, dah langsung. Ketua katanya. Ketua cepet limpol. 2 kali ketua 300. 3 kali ketua udah 400 limpol. Ya kok banyak banget di dompet. Kalau nggak banyak terpaksa lah utang-utang dulu demi teman tadi, asal ketua naik kuping sebelah gitu. Aduh. Oke, jadi itu tadi pembahasan kita masalah takdir sudah dijelaskan ya. Ya dari perjanjian-perjanjian yang Allah berikan kepada hambanya. Jadi itu dia. Oke teman-teman sekalian. Sampai di sini dulu pembahasan kita malam ini. Dan jangan lupa like, comment, subscribe ya di channel Sajali Sinaga. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.